Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Namlatul Humairah dengan NIM 66622000096 kelas 5C Humas dari program studi Ilmu Komunikasi. Penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak dan kendaraan listrik sampai saat ini masih menjadi bahan pertimbangan. Tentunya kedua jenis kendaraan tersebut memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kemunculan adanya kendaraan berbahan bakar minyak seperti mobil atau sepeda motor yang menggantikan kendaraan listrik tentunya banyak menuai pro dan juga kontra. Pasalnya, kendaraan berbahan bakar minyak memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut yakni yang pertama, dampak bagi lingkungan. Kendaraan dengan berbahan bakar minyak meninggalkan polutan berupa asap yang mencemari udara. Dampak dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap tersebut dapat merusak kesehatan. UNEP menyatakan bahwa sebanyak 6,5 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat paparan kualitas udara yang buruk. Selain itu, 70% kematian akibat pencemaran udara tersebut terjadi di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Sektor transportasi adalah sumber pencemaran yang utama di wilayah perkotaan. Emisi kendaraan bermotor berkontribusi sebesar 70% terhadap pencemaran nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikulat di wilayah perkotaan. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting, paru-paru, jantung, dan otak. Yang kedua yaitu biaya bahan bakar lebih tinggi. Penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak rata-rata menghabiskan biaya lebih tinggi untuk bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan listrik. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi mobil listrik terhadap perbandingan bahan bakar dengan jarak tempuh. Pemilik mobil listrik rata-rata menghabiskan kurang dari 60% biaya bahan bakar dibandingkan mobil konvensional. Mobil listrik membutuhkan perawatan berkala yang lebih sedikit, sedangkan mobil konvensional membutuhkan berbagai perawatan seperti pergantian oli, tune-up, perbaikan sistem pembuangan, hingga penggantian komponen lainnya. Namun, di balik kekurangan itu semua, kendaraan berbahan bakar minyak dapat menjadi jalan alternatif. Pasalnya, perbedaan mesin antara mobil konvensional dengan mobil listrik tentu memunculkan pertanyaan yang membandingkan seberapa cepat kedua mobil tersebut. Secara sederhana, mobil listrik memiliki akselerasi yang lebih baik, tetapi ia tidak bisa melaju lebih kencang daripada mobil berbahan bakar minyak. Mobil listrik mampu bergerak dari satu titik ke titik lain lebih cepat, tetapi mobil bahan bakar minyak memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Selain itu, yang dibutuhkan untuk mengisi mobil bahan bakar minyak adalah beberapa menit saja. Sedangkan, waktu yang dibutuhkan mobil listrik jauh lebih lama, berkisaran sekitar 30 menit sampai 1 jam. Selain waktunya yang lama, seringkali akses pengisian bahan bakar listrik masih sulit ditemukan, tergantung dari lokasinya. Hal tersebut dapat membuat perjalanan panjang menjadi tidak praktis, tetapi perkembangan teknologi mobil listrik masih terus dilakukan. Jadi, bukanlah hal yang tidak mungkin kalau nantinya pengisian bahan bakar listrik menjadi lebih cepat daripada sekarang. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan apabila ingin memiliki mobil listrik, yaitu yang pertama, teknologi baterai yang masih terbatas. Hal tersebut berkaitan dengan jarak tempuh di antara pengisian baterai. Lalu yang kedua, sumber daya manusia yang memadai.
Tantangan lain yang dihadapi pemilik mobil listrik adalah ketersediaan teknisi terampil untuk memperbaiki dan merawat kendaraan listrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu infrastruktur yang memadai. Tempat pengisian baterai merupakan salah satu tantangan di beberapa negara berkembang. Dibutuhkannya pengisian bahan bakar listrik di setiap lokasi, artinya membutuhkan sumber energi untuk mendukung hal tersebut. Adanya bahan pertimbangan pada kendaraan listrik tentunya membuat para ilmuwan mencari cara alternatif, yaitu dengan kendaraan berbahan bakar minyak atau konvensional. Namun, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kendaraan berbahan bakar minyak pula sama-sama memiliki kekurangan. Jika melihat dari dampak yang diakibatkan kendaraan berbahan bakar minyak terhadap lingkungan, sangat memprihatinkan. Mobil listrik menjadi pilihan yang paling tepat. Dan juga, perkembangan teknologi saat ini memberikan suatu optimisme dan dampak positif terhadap mobil listrik. Mobil listrik adalah peluang masa depan, dan selama teknologi terus berkembang, serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin tinggi, mobil listrik dapat menggantikan fungsi mobil konvensional di kemudian harinya. Kini, mari kita langsung bandingkan teknologi ini. Kekuatan dan produksi listrik tidak pernah seragam dalam sebuah mesin pembakaran dalam. Komponen reciprocating menyebabkan masalah keseimbangan mekanis. Selain itu, mesinnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dibutuhkan banyak aksesoris untuk menyelesaikan masalah ini dan membuat mesin pembakaran dalam menjadi cukup berat. Masalah seperti ini tidak terjadi di motor listrik. Motor induksi bekerja dengan bantuan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator. Anda dapat dengan mudah mengendalikan kecepatan motor dengan menyesuaikan frekuensi input daya AC. Mereka menghasilkan daya yang seragam dan output kecepatan dan bisa bekerja sendiri. Untuk alasan inilah, motor induksi jauh lebih ringan daripada mesin pembakaran dalam, dan pada saat bersamaan juga menghasilkan daya dan output torsi yang jauh lebih besar. Menarik bahwa keduanya, mesin pembakaran dalam dan motor induksi, membutuhkan pendinginan. Kedua penggerak utama harus menyingkirkan panas buangan yang dihasilkan untuk menjaga suhu dalam batas tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa panas buangan yang dihasilkan oleh motor induksi jauh lebih rendah daripada mesin pembakaran dalam. Keuntungan utama dari mobil mesin pembakaran dalam adalah kemudahan pengisian bahan bakar. Mobil bensin bisa diisi bahan bakar dalam 5 menit atau kurang. Namun, pengisian ulang mobil listrik bisa memakan waktu setidaknya 1 jam seperti yang terjadi saat ini. Sekian penjelasan dan pendapat singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.